Senin lalu, Eva mengalami kecelakaan. Dia harus dirawat di rumah sakit karena menderita gegar otak dan patah kaki. Tapi keesokan harinya, rekan kerjanya ngeliat cewek itu udah bisa sepedaan, malahan kondisinya juga udah fit. Kok bisa gitu? Cewek yang dirawat di rumah sakit punya tato di mata kakinya. Tapi cewek yang lagi goes ini nggak punya. Dia pasti kembaran Eva. Selagi kuliah, Leo cuma tinggal sendirian di asrama kampusnya. Di malam Sabtu, teman asramanya ngadain pesta dan ngundang semua mahasiswa. Di tengah pesta, Wildan ngeliat Leo udah tergeletak pingsan di kamarnya karena diracun. Petugas polisi segera datang untuk melakukan investigasi. Kemudian, dia menetapkan Amelia, Gita, dan Mirza sebagai tersangka utama. Tapi semuanya ngaku kalau mereka nggak masuk ke kamar Leo. Siapa pelakunya? Gita, lihat aja tempat tidurnya. Di situ ada satu anting dan dia pakai anting yang sama di salah satu kupingnya. Pasti dia udah masuk ke kamar Leo tuh. Setelah mapel terakhir, Alia nggak langsung pulang sekolah karena dia harus ngerjain tugas kelompok. Dia cuma ninggalin tasnya sebentar untuk beli jajan. Tapi setelah dia balik, dompetnya udah dicuri. Alia pun langsung menghubungi polisi. Semua murid nggak mau ngaku kalau mereka udah nyuri, dan setelah mengamati mereka, detektif langsung tahu pembohongnya. Memangnya siapa? Alia sendiri. Saat dia beli jajan, dompetnya juga dibawa. Jadi dia nggak mungkin nyuri uangnya sendiri kan? Henny lagi asik menikmati pesta, tapi di tengah pesta, kalung mewahnya digondol maling dan pelakunya langsung kabur. Dia minta petugas keamanan untuk nahan semua orang yang ada di situ supaya mereka nggak keluar ruangan. Setelah itu, dia menghubungi polisi dan saat polisi tiba, si petugas keamanan bilang kalau dia udah minta semua pengunjung untuk tetap di dalam. Tapi dia sempat ngeliat ada cowok yang diam-diam keluar lewat pintu belakang. Beberapa saat kemudian, si petugas keamanan malah ditahan. Kenapa begitu? Pintu belakangnya kan dipasangi gembok besar, siapa juga yang bisa keluar lewat situ? Jadi, dia harus ditahan. Bu Bella tinggal bareng Robi, anak laki-lakinya yang masih kuliah. Wanita itu harus kerja setiap hari, jadi dia nggak tahu kalau Robi sering bolos kuliah. Suatu pagi dia harus berangkat kerja seperti biasa, dan sesampainya di rumah, Bu Bella tahu kalau Robi nggak ke kampus, padahal hari itu dia ada kuliah. Gimana Bu Bella bisa tahu? Malam itu turun salju dan saat Bu Bella berangkat kerja, mobil Robi masih dipenuhi salju. Saat dia kembali, kondisinya juga masih sama. Kalau Robi udah ke kampus, mobilnya pasti udah dibersihin kan? Minimal kaca depannya lah. Setelah seharian puas berkeliaran di tengah hutan, Ismi pengen pulang. Tapi anehnya, dia mulai berjalan ke rumah si penyihir. Padahal rumah Ismi berlawanan arah dari situ loh. Kemudian, penyihir dan cucunya yang lagi nginep di situ langsung menyambut kedatangan Ismi. Tapi kali ini Ismi berkesempatan untuk ngajuin teka-teki ke mereka. Kalau nggak bisa ngejawab teka-tekinya, mereka harus ngasihin anabul kesayangan mereka. Dua teman sekelasku kembar identik, Winda lahir pada tahun 2003 dan Windy pada tahun 2004. Kenapa bisa begitu? Mereka kembar, tapi lahir di malam tahun baru. Winda lahir dulu sebelum tengah malam, tapi Betty baru lahir setelah tengah malam. Apa kamu bisa nebak cowok mana yang istrinya lebih tajir? Cowok yang di sebelah kiri nggak pakai cincin kawin, jadi yang istrinya lebih tajir pasti cowok ini. Amati kedua orang ini ya, menurutmu siapa nih yang punya anjing?
Cowok yang di sebelah kiri, sepatunya bolong-bolong tuh, pasti karena udah digigitin anjing. Karin dan Yuli ngaku mau ngerjain tugas kelompok di rumah temennya saat pamit ke orang tua mereka. Padahal salah satu dari mereka mau ketemuan sama cowoknya. Kira-kira siapa ya? Karin, belajar kelompok kok bajunya rapi banget sih? Lipstiknya juga merah merona bagai delima merekah. Waduh. Adinda baru aja menikmati liburan panjang di rumah kakeknya di pedesaan. Setelah Adinda balik lagi ke kota, dua temen cowoknya udah nunggu di stasiun. Kira-kira siapa ya yang diam-diam udah naksir sama Adinda? Karena cowok yang di sebelah kiri nenteng bunga dan coklat, kemungkinan dia yang naksir Adinda. Cindy dan Lisa lagi dihukum karena mereka dapat nilai merah di ujian sejarah. Sang mama nyuruh mereka belajar sepanjang weekend dan wanita itu juga sering ngecek kegiatan mereka di kamar. Nah kan, dia ke kamar lagi tuh buat ngecek. Di antara kedua cewek ini, siapa ya yang nggak belajar? Cindy, bukunya kebalik tuh. Pasti dia buru-buru ngambil buku itu saat mamanya masuk ke kamar. Biar kelihatan kayak belajar. Amati kedua orang ini. Siapa yang kurang cerdas? Cowok yang di sebelah kanan nyiram bunga pas lagi hujan. Yang bener aja. Bu Vera ngajar matematika di sekolah A. Semua murid diminta untuk ngumpulin PR mereka biar bisa ikut ujian komputer. Setelah itu Bu Vera mengoreksi tugas mereka dan dia tahu kalau jawaban PR kedua siswanya kelihatan sangat mirip. Salah satu dari mereka pasti udah nyontek nih. Bu Vera mencurigai Aska dan Heru. Tapi siapa ya yang udah nyontek? Aska, tangannya masih belepotan tinta tuh. Mungkin dia baru ngerjain PR-nya di sekolah sebelum jam pelajarannya dimulai. Pak Rio baru pulang dari lembur saat istrinya masih bangun. Dia langsung menyapanya dan siap-siap tidur. Wanita itu curiga suaminya telah berselingkuh. Makanya dia mau mastiin dengan ngecek saku celananya. Keesokan harinya, dia bilang ke suaminya kalau pria itu telah selingkuh. Kenapa gitu? Di saku celananya ada kunci rumah lain. Padahal kunci rumah mereka udah tergantung di dinding. Itu pasti kunci rumah orang lain. Asri ngundang temen-temennya ke pesta ulang tahunnya dan karena males datang ke acara itu, Liliana bilang kalau mamanya lagi ngehukum dia untuk bersih-bersih kamar. Meskipun sedih, Asri nggak bisa maksa juga kan? Nah, sebagai gantinya, Liliana ngajak Asri main ke rumahnya untuk belajar bareng dan nobar drakor. Asri akhirnya mau, tapi setelah sampai di rumah Liliana, dia tahu kalau temennya itu udah bohong. Kok dia bisa tahu? Kamar Liliana masih berantakan. Kalau sebelumnya udah dirapihin, harusnya sih masih rapi. Seorang penulis terkenal tinggal sendirian di rumah besarnya dan dia nggak pernah keluar rumah. Di situ dia cuma ngobrol dengan koki, tukang kebun, dan petugas kebersihan. Suatu hari sebelum jam sarapan, petugas kebersihan ngeliat wanita itu pingsan di kamarnya karena diracun. Kemudian dia segera menghubungi polisi dan polisi langsung menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Saat itu si koki lagi nonton video masak-masak di channel YouTube. Petugas kebersihan bilang dia baru aja mau mulai kerja paginya saat ngeliat wanita itu pingsan. Dan tukang kebun lagi nanam bunga di kebun. Siapa yang udah meracuni wanita itu?
Pelakunya pasti koki ini. Insiden itu terjadi sebelum sarapan, tapi dia nggak masak sama sekali karena udah tahu wanita itu nggak akan sarapan. Di hari libur, teman Ariana mengajaknya camping. Meskipun nggak suka camping, Ariana nggak mau jujur kalau dia lebih suka rebahan di rumah sambil nonton TV. Jadi dia ngarang cerita kalau orang tuanya ngajak dia jalan-jalan ke Yunani. Padahal sebenarnya dia cuma rebahan di rumah sambil nonton TV. Beberapa saat kemudian, orang tua Ariana mengirimi foto liburan mereka. Dia langsung edit foto itu dan mengirimnya ke teman-temannya. Mereka akhirnya tahu kalau Ariana nggak liburan ke Yunani. Gimana caranya? Ariana nambahin foto dirinya ke foto liburan orang tuanya dan temennya tahu kalau foto kedua orang tua Ariana punya bayangan tapi fotonya sendiri nggak ada bayangannya. Haris bekerja di SPBU yang berlokasi di pinggiran kota dan suasana di situ sangat tenang dan sepi. Suatu hari 3 pelanggan datang ke SPBU. Pelanggan pertama membeli minuman, yang kedua membeli coklat batang, dan pelanggan ketiga cuma beli bensin. Karena tahu salah satu dari mereka udah berbuat jahat, Haris langsung lapor polisi. Memangnya siapa sih penjahatnya dan gimana Haris bisa tahu? Cowok yang di tengah megang uang $25 Amerika. Uang itu nggak beredar, jadi dia pasti udah malsuin uangnya. Setelah sekian lama nunggu, akhirnya Anneke bisa liburan pada tanggal 17 September. Dia cuma tinggal sendirian, jadi perlu nitipin kucing dan semua tanaman hiasnya ke rumah temannya. Tepat pada tanggal 27 September, Anneke pulang, tapi setelah masuk rumah, dia tahu kalau rumahnya telah dimasuki orang lain saat dia pergi. Gimana Anneke bisa tahu? Dia cuma tinggal sendirian kan? Tapi tanggal di kalendernya udah berubah. Dia pergi liburan pada tanggal 17 September dan sekarang tanggalnya udah berubah jadi 27. Pada zaman dahulu kala, sepasang sejoli Hendra dan Karina menjalin hubungan tanpa restu orang tua mereka. Suatu hari orang tua Karina minta pindah ke kota lain, tapi mereka nggak nyebutin secara spesifik nama kotanya. Hendra dan Karina tahu kalau kota itu pasti salah satu dari 2 kota besar di dekat situ. Di sebelah kiri stasiun ada Bandung dan di sebelah kanannya ada Bogor. Karina ngasih tahu Hendra kalau dia akan melempar syalnya saat keretanya berangkat supaya Hendra bisa tahu kota tujuan kekasihnya. Sesaat kemudian, Hendra bisa nemu syal itu. Ke kota mana kereta itu melaju? Benda yang terlempar keluar kereta akan jatuh berlawanan arah dari lajunya. Karena Hendra nemu syalnya di sebelah kanan stasiun, berarti kereta itu menuju ke Bandung yang ada di sebelah kiri. Ceritanya masih bersambung loh. Jadi beberapa bulan kemudian, Hendra menemui Karina di Bandung dan mereka hidup bahagia selamanya.